ini adalah sebuah tombak yang bertuah burung. Jadi teman-teman akan bisa meminimalisir doktrin yang masuk ke teman-teman. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, ini saya ada sebuah tombak ya. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi ini adalah tombak dengan pamor yang nerjang landep ya. Dan ini adalah sebuah tombak yang bertuah burung. Jadi pemiliknya bisa mendapat sial dan sakit-sakitan seperti itu ya. Nah, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, nah ini adalah pedang ya. Ini pedang yang dibuat di zaman VOC. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti tidak percaya ya kalau ini tak bilang pedang dari zaman VOC ya. Tapi kalau yang pertama tadi, mungkin di antara teman-teman ada yang percaya bahwa ini memang sebuah tombak dengan tuah buruk ya, karena memiliki pamor nerjang landep. Kalau yang ini saya yakin teman-teman nggak percaya kalau ini tak bilang pedang dari zaman VOC ya. Nah, sebenarnya kali ini saya akan membahas ya, jadi tentang bagaimana sih sebaiknya kita belajar tosan aji ya, atau perkerisan atau pusaka-pusaka yang lain lah. Karena memang ternyata masih banyak ya, jadi teman-teman yang bisa dibilang memiliki istilahnya belief system. Ini bukan tentang agama ya, maksudnya sebuah apa yang dipercayai, asumsi dasar yang kadang-kadang itu memang bisa dibilang kurang lengkap dan kurang tepat juga tentunya gitu loh, dan itu diyakini sebagai kebenaran, dan kalau ada pendapat lain itu dianggap salah dan biasanya menyalahkan, menggoblokkan, jadi seperti itu ya. Nah, kita akan bicara seperti apa sih seharusnya belajar itu ya. Kalau seperti ini tadi tak bilang ini bertuah buruk, mungkin teman-teman masih ada yang istilahnya langsung percaya ya, ada yang langsung percaya, ada juga yang masih berpikir gitu ya, karena memang ada beberapa literatur yang menulis bahwa pamor nerjang landep atau yang pamornya sampai ke tepi tajam itu dianggap salah satu adalah pamor yang bertuah buruk kayak gitu ya. Tapi kalau yang lebih berpikiran terbuka, lebih logis, itu masih memikirkan ya, apalagi kalau punya dasar-dasar tentang pembuatan sebuah keris, sebuah pusaka seperti tombak seperti ini ya. Nah, jadi memang basic atau dasar pengetahuan yang teman-teman miliki itu memang sangat penting ya, jadi untuk mempelajari dunia perkerisan atau tosan aji seperti ini ya. Karena kalau teman-teman kembalikan belajar tentang tujuan pembuatan keris, teman-teman bisa baca di beberapa literatur yang memang referensinya, sumbernya atau daftar pustakanya cukup lengkap ya. Salah satunya adalah ensiklopedia keris yang disusun Pak Bambang Harsinuksmo. Atau teman-teman kalau belajar tentang esoteris dan eksoterisnya juga, itu salah satu buku yang ditulis almarhum Pak Haryo Guritno ya, yang keris Jawa antara mistik dan nalar, itu juga sangat bagus, dan itu sumber referensinya cukup banyak, atau yang ditulis Pak Budoyo Dipuro. Intinya basic seperti itu akan mempengaruhi kalian dalam istilahnya ketika melihat ada pendapat, ada fakta, atau bahkan ada sesuatu yang baru teman-teman lihat lah gitu. Kalau ada basicnya itu akan lebih enak, teman-teman akan lebih mudah menalar lah. Jadi kalau pembuatan keris itu memang tujuannya pasti dibuat dengan tujuan baik, doa baik ya. Jadi selain kayak dari buku, teman-teman juga harus dari pengalaman ya. Ketika menyimpan pusaka seperti ini, apakah benar teman-teman dapat sial, sering sakit-sakitan, itu juga penting ya, pengalaman. Atau langsung ke pembuat keris. Zaman sekarang masih banyak ya, tapi teman-teman memang harus ke beberapa pembuat keris, jangan cuma satu ya, jangan cuma satu. Karena kalau cuma satu nanti teman-teman akan sangat kurang, datanya kurang lengkap. Makanya saya suka kalau pembuat keris mulai dari pembuat keris di daerah Madura, di daerah Jawa Timur sini, sampai yang Jawa Tengah, Solo, Jogja. Saya sudah pernah ketemu, ngobrol, sharing-sharing tentang
pembuatan sebuah pusaka ya, dan memang pada awalnya itu memang dibuat dengan tujuan baik seperti itu ya. Sama kayak seperti ini, kalau saya bilang ini adalah pedang dari zaman VOC, teman-teman pasti nggak percaya karena di basicnya teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah penggaris ya, dan ini dibuat di era sekarang. Makanya kalau ada yang bilang ini pedang, bahkan ini Katgo zaman Singosari, pasti teman-teman cuma tersenyum, ketawa. Jadi seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya. Jadi teman-teman memiliki dasar pengetahuan tentang sebuah keris atau pusaka kayak gitu ya. Dan lebih banyak itu lebih bagus. Atau dengan kata lain, dengan pikiran terbuka, kalaupun teman-teman masih kurang referensinya, itu paling nggak harus memiliki pemikiran terbuka ya. Jadi teman-teman akan bisa meminimalisir doktrin yang masuk ke teman-teman. Karena kalau teman-teman cuma mengandalkan satu informasi, bahkan tidak tahu, terus percaya ke satu sumber, itu akan sangat rawan terkena doktrin-doktrin dalam dunia perkerisan ya. Sehingga untuk perkembangan belajar berikutnya itu pasti akan lebih sulit ya. Dan kalau ketemu di komunitas yang besar yang mereka punya referensi pengetahuan banyak, akan jadi bahan tertawaan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi untuk belajar itu memang untuk basic pengetahuan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Nanti untuk pemilahannya itu sambil cari-cari dengan senior, sesepuh, atau teman-teman di komunitas perkerisan seperti itu ya. Nanti teman-teman akan bisa nyari sendiri ya, kira-kira mana yang bisa dijadikan dasar dan mana yang belum perlu gitu loh. Jadi teman-teman bisa mengurutkan, jadi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan nggak fanatik, nggak akan menganggap kalau ada pendapat lain yang berbeda dengan teman-teman, nggak akan menganggap itu langsung salah atau apa. Jadi tapi lebih terbuka ya, karena memang yang terpenting kalau belajar perkerisan itu memang harus dengan hati terbuka ya, dan pikiran yang terbuka juga ya. Jadi harus open minded ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk tentang bagaimana sih cara belajar Tonsan Aji itu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sucine tanpa banyu, amung nyenyudo hardaning kalbu. Pambukane toto titi ngati-ati, tetep telaten atul, tuladan marang waspaos. Sucinya tidak dengan air, hanya mengurangi nafsu di hati. Pembukaannya teratur, teliti, dan hati-hati. Tetap tekun, lemah lembut, teladan terhadap kebijaksanaan.